Hello study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. In this lesson, we're going to learn about preposition in skill 45 to 46. My name is Ita. I'm a high school mathematics teacher who really loves learning languages, and my TOEFL ITP score is already above 500. So, I want to keep improving and take you on this learning journey with me. In this meeting, kita akan fokus pada preposition. Nah, preposition itu kelihatannya sederhana banget study mates. Kata-kata kecil seperti in, on, at, of, with, and many more, tapi justru sering banget bikin salah di TOEFL ITP, khususnya bagian soal error identification. Banyak teman-teman bingung, misalnya kapan pakai in dan kapan pakai on, atau kenapa harus according to, bukan according with. That's why in this lesson, we will practice with 10 error identification questions dan bahas jawabannya satu persatu. So, if you ever been tricked by tiny words like in or on, don't worry. After this session, you will know exactly how to spot them. Oke, study mates, untuk 10 latihan soal kali ini berbentuk error identification. Error identification test adalah soal yang menguji kita untuk memilih jawaban yang salah atau tidak tepat dalam suatu kalimat. Intinya, kita harus memilih option jawaban yang secara grammatical salah dalam suatu kalimat. And as usual, study mates, you can always pause the video to think about the answer by yourself before I explain it. So, let's get started. Let's begin to question 1. Amelia Earhart, the first woman to fly solo across the Atlantic, disappeared on June 1937 while attempting to fly around the world. Untuk option yang tidak tepat ada di option C. Tidak tepat karena untuk menyatakan bulan dan tahun harus menggunakan preposisi in. So, the correct sentence is in June 1937. Untuk preposisi on, itu digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Contohnya on Thursday, on January 1st. Nah, kalian harus menggunakan preposisi in dan on dengan tepat ya. Let's continue through question 2. The occurrence edema indicates the presence of a serious illness. Untuk nomor 2, option yang tidak tepat ada di option A. Kenapa tidak tepat? Di sini kita bisa lihat occurrence adalah sebuah noun. Edema juga merupakan sebuah noun. Untuk menghubungkan noun dengan noun yang lain, maka kita membutuhkan preposisi. Preposisi yang tepat adalah of. Occurrence itu sendiri kan artinya terjadinya, munculnya, atau timbulnya. Jadi, preposisi of ini dipakai untuk menunjukkan hubungan kepemilikan atau atribusi. Atribusi ini adalah penyebab dari peristiwa yang terjadi. So, the correct is the occurrence of edema. Let's moving on to question 3. Atomic nuclei are believed to be composed by protons and neutrons in equal numbers for the lighter elements. Nah, untuk option yang tidak tepat ada di option C. Nah, kalau menggunakan preposisi by, malahan artinya terbuat oleh proton dan neutron. Sementara yang kita tahu, inti atom ini kan terdiri dari proton dan neutron ya. Maka kita harus menggunakan preposisi of. So the correct is to be composed of protons and neutrons. Keep going study mates. We're going to continue to question 4 to question 7. Question 4. According legend, Betsy Ross designed and sewed the first American flag. Untuk nomor 4, option yang error ada di option A. Jadi, according selalu diikuti oleh preposisi to.
yang memiliki arti menurut. Di sini jadinya according to legend. Menurut legenda. Kalau hanya according saja artinya sesuai atau sejalan. Maka untuk mengubah arti dari kata according to sendiri, maka membutuhkan preposisi to. Let's moving on to question 5. The middle ear is attached for the back of the throat by the eustachian tube. Untuk nomor 5, jawaban yang tidak tepat ada di option B. Verb attach butuh preposisi to untuk menunjukkan hubungan atau attach to something. Jadi kita ganti preposisi for ke preposisi to. Kata kerja atau frasa attach selalu berpasangan dengan to kalau artinya menempel atau dihubungkan dengan sesuatu ya. Jadi struktur idiomatiknya adalah attach plus to plus noun yang artinya menempel pada sesuatu. Let's continue to question 6. Plants that sprout, grow, bloom, produce seeds, and die within 1 year are classified for annuals. Untuk jawaban nomor 6, yang tidak tepat ada di option D. Kata kerja classify, kolokasinya adalah classify as, menggolongkan sebagai. Maka kita ganti preposisinya adalah as ya. Jadi classified as annuals, digolongkan sebagai tanaman tahunan. Jadi untuk struktur idiomatiknya adalah classify plus as plus kategori. Now let's begin with question 7. A marionette is controlled by mean strings connected to wooden bars. Untuk nomor 7, jawaban yang tidak tepat ada di option B. Nah, di sini kurang preposisi ya, yang dimana kita membutuhkan preposisi of. Jadi menggunakan of karena idiom bakunya by means of, dengan menggunakan. Jadi tidak bisa digantikan oleh preposisi lain. So, the correct is control by means of strings, yang dimana artinya dikendalikan dengan menggunakan tali. Keep it up, study mates. We're almost done. Okay, so let's continue to question 8 to question 10. Question 8. In July of 1861, Pat Garrett killed Billy the Kid in a house close Fort Sumner. Untuk nomor 8, jawaban yang tidak tepat ada di option D. Nah, di sini kurang preposisi, yang dimana sebelum Fort Sumner menggunakan preposisi to. Jadi adjective clause membutuhkan preposisi to, yang dimana polanya close to plus noun. Nah, di sini nounnya adalah Fort Sumner. Kalau hanya menggunakan kata close saja tanpa to, artinya menutup atau berakhir. Jadi yang benar adalah close to Fort Sumner, dekat dengan Fort Sumner. Let's continue to question 9. Many comfort heating systems using steam as a working fluid operate at the convection principle. Untuk jawaban yang tidak tepat pada nomor 9 ada di option D. Preposisinya kurang tepat menggunakan at, seharusnya diganti menjadi preposisi on. Jadi idiom yang benar adalah operate on the principle, bukan menggunakan preposisi at. Kolokasi pada operate menggunakan preposisi on, yang dimana artinya beroperasi pada suatu prinsip. Jadi preposisi ini menunjukkan dasar atau metode. So, the correct is operate on the convection principle, beroperasi berdasarkan prinsip konveksi. Okay, study mates, let's go to the last question, question 10.
Mars's two small moons are irregularly shaped and covered 4 craters. Untuk jawaban yang tidak tepat ada di option D. Preposisi yang benar untuk covered adalah preposisi with. Jadi kita harus mengganti option D dengan preposisi with. So the correct is covered with craters. With digunakan karena kolokasinya covered with, artinya tertutup oleh. Jadi tujuannya untuk menunjukkan sesuatu yang menutupi permukaan. Jadi covered with craters artinya permukaannya tertutup kawah. So that's all for the questions. Alright study mates, let's do a quick recap of today's lesson. Kita udah bahas beberapa soal error identification yang fokusnya ada di preposition dan idiomatic expression. Here are the key grammar patterns you really need to remember. Untuk nomor 1, membahas tentang preposisi waktu, in dan on. Untuk nomor 2, kita membahas pola noun plus of. Ya, yang tadi membahas tentang occurrence of idema. Untuk nomor 3, fokusnya adalah idiom compose lalu diikuti oleh preposisi of yang artinya terdiri dari. Yang keempat, ada idiom according to. Ya, jadi artinya menurut sumber tertentu. Yang kelima, preposisi setelah verb, contohnya attached to, yang artinya melekat atau menempel pada sesuatu. Lalu selanjutnya yang keenam, ada idiom classified as, yang artinya digolongkan sebagai. Ketujuh, idiom by means of, yang artinya dengan menggunakan cara. Nomor 8, ada adjective plus preposition, yang tadi kita bahas ya, close to, for Sumner. Untuk nomor 9, ada idiom operate on the principle, bukan pakai at atau in. Yang terakhir adalah preposisi dengan covered with. Nah, poin penting untuk soal nomor 1 sampai 10 ya. Tadi kan aku menyebutkan idiom ya. Jadi idiom itu adalah kata yang maknanya tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan memiliki makna kiasan atau tersirat. Contohnya mungkin kalau di bahasa Indonesia kan kita punya idiom panjang tangan ya, yang artinya sebenarnya bukan tangan yang panjang, artinya suka mencuri. Rendah hati ya, artinya tidak sombong ya. Jadi kira-kira di bahasa Inggris pun juga ada idiom seperti itu. Jadi ungkapannya tetap ya, yang nggak bisa maknanya selalu ditebak dari arti kata per kata. Lalu yang aku sebutkan terus yaitu tentang kolokasi. Jadi kolokasi itu adalah kata kerja atau adjektif tertentu yang punya preposisi pasangan yang tetap. Jadi di sini ya, kolokasi itu adalah pasangan kata yang alami ya, yang dipakai bersama dalam bahasa Inggris. Kalau dipisah atau diganti preposisinya jadinya terdengar janggal atau salah. So that's the recap from question 1 to question 10. Alright study mates, here's the key main takeaways. Pertama-tama kita harus tahu apa itu preposition. Preposition adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata benda atau pronoun dengan kata lain dalam kalimat. Poin selanjutnya, ada beberapa contoh umum untuk preposition. Ada preposisi untuk tempat, waktu, arah atau gerakan, dan preposisi lainnya. Preposition yang diikuti oleh noun atau pronoun ini disebut object of the preposition. Contohnya, she is sitting on the chair, yang dimana preposisinya menggunakan on. I'm interested in math, preposisinya adalah in. He went to school. Di sini preposisinya menggunakan to. Next, we need to recognize incorrect prepositions. TOEFL sering mengetes dengan memberikan preposition yang tidak tepat. Beberapa kata, verb, adjective, dan noun punya preposition khusus yang harus dipakai, yang bisa disebut fixed expression. Contohnya seperti soal-soal yang tadi ada according to, classified as,
covered with, close to, dan lain-lain. And next point is, we need to recognize when prepositions have been omitted. Dalam beberapa struktur, preposisi tidak boleh muncul. Seperti direct object setelah verb tertentu tidak menggunakan preposition. Home, downtown, next, upstairs, dan yesterday biasanya tidak menggunakan preposition. So I think that's all for this meeting. Okay, study mates, that's the end for this meeting. Thank you for paying attention. Dan terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah mendanai dalam produksi materi ini. Study mates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook catatan dan latihan soal pada link in description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus untuk bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study mates. Nah, Study mates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media Study mates. Ayo follow akun social media Let's Study pada Instagram, X, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat Study mates!